Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Marisa Hanifah, absen 4, kelas 12 AKL 3 dari Sekolah SMKN 1 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ekinotriana, kelas 12 AKL 3 dari Sekolah SMK Negeri 1 Bandung. Di sini kami berdua akan mewawancarai warga sekolah SMK Negeri 1 Bandung tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Ini saya bersama dengan Ibu Lisa Ikaiyani selaku guru SMK Negeri 1 Bandung. Saya akan memberikan pertanyaan tentang hak dan kewajiban, yaitu bagaimana cara menjaga fasilitas di lingkungan sekolah. Kalau menurut saya, bagaimana cara menjaga fasilitas di lingkungan sekolah itu yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Pertama, karena siswanya terlalu banyak sehingga sampah yang menumpuk juga banyak. Jadi, karena kita menyediakan tempat sampah ya harus dibuang di tempat sampah. Pertama itu. Yang kedua, membersihkan lingkungan kelas atau kelas itu sendiri yang kalian gunakan untuk belajar, biar kalau lingkungannya bersih kan otomatis kita belajar juga lebih kondusif, ya kan? Terus kemudian menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Contoh kursi yang ada di depan itu kalian kan sudah disiapin kursi, ya jangan dipindah-pindah kemana-mana, nanti patah juga. Ya harus dirawat seperti itu. Terus ya harus sadar dengan lingkungan itu sendiri. Misal kalau ada sampah berserakan ya harus sadar, walaupun bukan punyamu itu ya harus ambil dibuang di tempat sampah gitu. Itu kalau menurut saya. Saya akan memberikan pertanyaan kedua kepada Bu Lisa. Ya. Bagaimana apabila ada siswa yang melanggar peraturan sekolah? Kalau ada siswa yang melanggar peraturan di sekolah, ya pertama ya saya tegur. Terus kemudian saya misal contoh ya terkait pembuangan sampah sembarangan atau misal bullying, ya kita tegur dulu. Terus dampaknya apa? Misal sampah kan jelas dampaknya itu nanti ke kesehatan lingkungan sekolah. Kalau bullying dampaknya ke psikis siswa itu sendiri. Kita kasih penjelasan, kita beri pengertian, kemudian ya kita beri penjelasan agar dia mengerti dan tidak mengulangi hal yang sama atau kesalahan yang sama. Seperti itu. Atau tidak melanggar aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah? Agar terciptanya kerukunan, keharmonisan di lingkungan sekolah itu sendiri, baik antara siswa ke siswa atau siswa dengan bapak ibu guru yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apa saja contoh hak dan kewajiban di sekolah? Hak dan kewajiban siswa ya di sekolah ya, hak untuk bertanya dan berpendapat, hak untuk mendapatkan suatu pelajaran, hak untuk memiliki kebebasan dalam berpendapat dalam arti itu yang sesuai dengan apa yang ada di sekolah, tidak ngawur loh. Paham ya? Ya, paham. Itu kalau menurut saya. Menurut Bu Lisa, bagaimana cara mencegah tentang bullying di sekolah? Ya kalau menurut kita cara mencegah bullying di sekolah, kemarin itu di kelas 10 ada petisi terkait anti bullying ya. Pertama, memberikan pengertian terhadap siswa terkait bahaya bullying, dampak yang dihadapi jika kita melakukan bullying itu sendiri. Bullying itu selain bisa mengakibatkan merusak kesehatan fisik juga psikis. Kadang kalau verbal, non verbal seperti itu kan banyak ya, namanya juga bullying, olok-olok. Jadi memberikan pengertian terhadap anak-anak terkait bahaya bullying itu sendiri, bagaimana cara menjaga keharmonisan antar siswa
biar tidak terjadi bullying, saling mengingatkan bahwa bahaya bullying seperti apa. Itu ya. Terima kasih. Oke, di sini saya bersama dengan Pak Butet, guru PJOK, dan saya akan menanyakan beberapa hal tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Yaitu pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga fasilitas yang ada di sekolah? Oke, salah satunya tidak mencoret-coret bangku dan dekor. Yang kedua menjaga kebersihan. Yang ketiga merawat tanaman yang ada di sekolah dengan cara menyiram. Itu. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus menjaga fasilitas yang ada di sekolah? Ya, yang pertama tentu saja agar fasilitas bisa bertahan lama. Yang kedua agar bisa kalian manfaatkan dengan baik, mempunyai jangka waktu yang lama dalam pemakaiannya. Pertanyaan ketiga, apa sih perbedaan hak dan kewajiban menurut Pak Butet? Ya, hak itu sesuatu yang diterima. Jadi sesuatu yang kalian terima dari apa yang sudah kalian kerjakan. Dengan kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh kalian sebelum menerima hak kalian. Seperti itu perbedaannya. Untuk pertanyaan keempat, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah? Ya, agar kalian bisa menerima pelajaran dan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dengan baik. Jadi ketika kewajiban sudah kalian laksanakan, hak untuk mendapatkan pelajaran, untuk mendapatkan layaknya mendapatkan kontribusi atas apa yang sudah kalian berikan itu bisa kalian dapatkan ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Jadi hak kalian bisa diterima setelah kewajibannya dilaksanakan. Seperti itu saya. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Pak Butet mengenai siswa yang melanggar peraturan di sekolah? Tentu saja sesuai dengan tata tertib, anak yang melanggar harus mendapatkan sanksi. Sanksinya bentuknya apa? Tentu saja sanksinya bersifat mendidik. Satu misal mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua panggilan orang tua itu tidak sudah istilahnya sanksi yang dikeluarkan itu apa yang dilakukan itu sudah melebihi atau melampaui batas kewajiban. Jadi tiap-tiap anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas atau pendidikan yang layak, tetapi tidak boleh melanggar dari tata tertib yang dilaksanakan oleh sekolah. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Di sini saya bersama dengan kelas 12 MPKP 1 yang saya sendiri akan memberikan pertanyaan tentang hak dan kewajiban, yaitu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana tanggapan jika ada temanmu yang melanggar peraturan di sekolah dan tanggapan yang baik dan motivasi. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja contoh hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Selanjutnya saya berhak mendapatkan bimbingan dari sekolah, berhak mendapatkan ilmu dari pihak sekolah, dan kewajiban saya menjaga fasilitas sekolah dan wajib mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara menjaga fasilitas yang ada di sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, tidak memberikan gambar dan menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Yang kelima yaitu mengapa kita harus menjaga fasilitas yang ada di sekolah? Karena semakin kita berusaha menjaga dengan baik, kita dan pembelajaran juga akan nyaman. Baik, di sebelah kanan dan samping kiri saya ada kelas 10 MP2 yang bernama Saya dari Hubungan dan saya Sandi Sukarni. Oke, pertanyaan pertama, apa saja
saja contoh hak dan kewajiban yang ada di sekolah? Menjaga kebersihan dan keamanan sekolah, menggunakan fasilitas sekolah. Oke, terus bertanya dan berpendapat dan juga mendapatkan materi pelajaran. Pertanyaan kedua yaitu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah? Agar tercipta pendidikan yang rukun, tertib dan harmonis. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pendapat kalian jika ada teman kalian yang melanggar peraturan di sekolah? Menegur benar dan menegurnya dengan cara yang benar. Memberikan penilaian yang baik. Pertanyaan keempat, bagaimana sih cara kalian menjaga fasilitas yang ada di sekolah? Membuang sampah pada tempatnya dan tidak mencoba tenda. Tidak merusak tanaman yang ada di sekolah dan juga tidak merusak barang-barang yang ada di sekolah. Pertanyaan terakhir, mengapa kita harus menjaga fasilitas yang ada di sekolah? Agar menciptakan tempat belajar yang nyaman dan kondusif. Terima kasih. Di samping saya ada kelas 10 TSM 3 yang bernama Maulana Bagus Purwanda. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah? Agar tercipta kehidupan yang rukun, tertib, serta harmonis. Yang kedua, bagaimana cara kamu menjaga fasilitas yang ada di sekolah? Membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret tembok, tidak merusak barang sekolah. Oke. Pertanyaan ketiga, mengapa kita harus menjaga fasilitas yang ada di sekolah? Supaya lingkungan belajar nyaman dan kondusif. Pertanyaan keempat, apa saja contoh hak dan kewajiban yang ada di sekolah? Mendapatkan materi pelajaran, menggunakan fasilitas sekolah, menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Pertanyaan kelima, bagaimana tanggapanmu jika temanmu melanggar peraturan di sekolah? Yang pertama, memberikan teguran secara lisan. Yang kedua, memberikan pengarahan yang baik. Oke, terima kasih. Sekian wawancara dari kami berdua. Jika ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.